Welcome back to Grandmed Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rati Evriska yang biasanya dipanggil dengan isi kanan cantik jelita. Wah, air laut asin sendiri ya. Makanya saya muji diri sendiri ini. Dan pastinya tidak asing lagi ya untuk sahabat sehat semuanya. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga puasa kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan puasa, kita masih berada di fase pandemi COVID-19 ya. Dan ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi seluruh muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Penyakit COVID ini dapat mempengaruhi kita di bulan Ramadan kali ini. Kenapa? Karena bulan puasa kali ini kita tuh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya sahabat sehat semuanya. Nah, walaupun kita masih beradaptasi bersama dengan corona, tidak menutup kemungkinan kita terhalangi untuk menjalankan ibadah puasa kali ini. Nah, pada saat puasa, tubuh kita juga akan kekurangan air dan zat gizi, terutama vitamin dan mineral. Kebutuhan nutrisi harian juga mungkin tidak akan terpenuhi seperti biasanya jika kita tidak cermat dalam menjaga kesehatan. Karena itu sahabat sehat semuanya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Grandmed. Dan kita akan membahas tentang tips dan cara bagaimana menjaga nutrisi saat berpuasa. Nah, di sini sudah bersama saya dokter yang cantik ya, Dokter Fitri Nurmalini S, spesialis gizi klinis. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Rati. Wah, baru ini kita bertemu ya dokter ya. Iya. Salam kenal dulu nih dok. Iya. Oke dokter, apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Kita hari ini sudah menjalani puasa hari kedua. Bagaimana dokter menjalani puasa di 2 hari ini? Alhamdulillah lancar, ya namanya puasa ya masih sama ya. Kita nggak makan, nggak minum pada saat waktunya itu sebelum subuh, setelah subuh sampai maghrib Sampai, ya. iya benar. Oke dokter, udah berapa lama dokter bergabung di Rumah Sakit Grandmed dok? Saya mulai bergabung di rumah sakit ini berkisar Desember 2020 tahun lalu, akhir tahun lalu. Tapi mulai aktif bulan 1 gitu. Oh di 2021 ya dok ya berarti ya. Dokter buka praktek juga ya di poliklinik kita? Iya benar. Hari apa dokter untuk jadwal kliniknya? Hari Rabu sekitar jam 12 mulai dari jam 12 dan hari Sabtu mulai jam 10. Nah jadi buat para sahabat sehat semuanya yang ingin berkonsultasi dengan dokter kita ini, datang saja di jadwal yang sudah ditentukan. Oke dokter, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dok, apalagi ini kita lagi berada di bulan puasa. Mungkin sahabat sehat semuanya dan juga masyarakat ini pengen tahu, apalagi ini dibarengin dengan COVID juga ya Pak Dok. Bagaimana sih gitu untuk menangani supaya kita tetap sehat gitu. Jadi kita berbincang-bincang santai ya Dok ya. Sharing-sharing saja. Baik. Oke dokter, ini saya mau bertanya nih Dok. Bagaimana ya Dok untuk dokter bisa sih ngasih kita trik nutrisi yang baik untuk sahur dan juga berbuka untuk kita semua, tapi khususnya ini terutama ya dok ya untuk sahabat sehat semuanya yang berada di Rumah Sakit Grandmed, utamanya itu di MES. Nah boleh dong dok untuk tipsnya? Iya boleh. Jadi pada saat puasa ini pastinya sangat berbeda ya Mbak Ratih dari hari-hari lainnya, karena memang kita ada keterbatasan untuk jam makan ya. Jadi kita tidak bisa makan berkisar dari setelah subuh sampai maghrib. Kalau dihitung sekitar kalau di Indonesia 12 sampai 13 jam. Yang literally kebutuhan sehari-hari selama ini
kita konsumsi yang banyak ya, sekitar 1.700 sampai 2.000 bergantung tinggi badan dan berat badan idealnya, itu bisa dibagi dalam jumlah makan dan dengan jam makan yang lebih dari 3 sampai 5 kali. Nah, itu bukan kelemahan ya. Dengan ada keterbatasan itu, sering sekali kita mengalami kekurangan atau malah kelebihan. Jadi kalau Mbak Rati sendirilah selama puasa biasanya naik atau turun? Naik dong, jujur. Seharusnya kan enggak ya. Bener. Seharusnya enggak, karena kita terskip 1 kali jam makan. Ya enggak, 1 kali jam makan yaitu tidak makan pada saat siang. Memang sebenarnya itu kalau puasa ini sebenarnya bagian dari proses diet sebenarnya. Sebenarnya ya. Kalau nama keren dietnya itu intermittent fasting ya. Jadi keterbatasan itu menyebabkan kadang-kadang ada sebagian orang mengalami defisit kalori, defisit vitamin, bahkan mineral kalau makanannya tidak baik, atau bahkan yang berlebihan yang seperti dibilang Mbak Rati tadi, ada yang naik. Kenapa? Dia pas buka lihat banyak makanan manis ya, yang biasanya nggak ada jadi ada semua apalagi belum lagi nafsu makan ya. Kalau karena udah lama 13 jam nggak makan, semua mau dimakan pada saat buka. Itu yang bisa buat naik. Nah itu baik? Tidak, tentunya tidak, karena namanya fasting itu sebenarnya proses detox. Artinya kita memang mendefisitkan kalori yang selama ini dan lemak yang berlebihan, dan kita isi harusnya dengan yang baik. Nah, bagaimana sebenarnya tipsnya supaya tetap terpenuhi dengan makanan dan minuman yang baik untuk tubuh, bukan yang baik menurut nafsu, ya kan? Jadi kita tuh contoh ya, boleh sih bisa makan nasi, pasti masih bisa. Orang yang diet pun sekalipun pada saat dia puasa jangan sampai terlalu defisit kalorinya ya, karbohidrat dan protein ataupun lemak. Jadi bagaimana membaginya pada saat sahur dan berbuka. Nah, yang utama yang saya ingatkan, karena jumlah puasa yang cukup panjang 13 jam, yang perlu diperhatikan adalah cairan. Kalau biasanya kita bisa minum ya bergelas-gelas, ini kita waktunya agak sempit nih, sementara kebutuhan tubuh kita tuh sekitar 1.500 ml, sekitar 8 gelas. Coba bayangkan waktunya agak sempit. Kalau kita nggak bisa memilah dengan baik, nah kita akan biasanya kekurangan cairan. Nah, jadi tipsnya pada saat sahur kita punya jatah nih waktu minum. Biasanya kan gelasnya yang ukuran segini ya, sekitar 250 cc ya. Jadi bisa diminum berkisar 3 gelas dalam waktu makan sahur. Nah, itu bagaimana cara membaginya? Kita memang sahur nggak bisa, harusnya jangan mepet banget ya kan. Kalau mepet pastinya susah kan yang makannya ya, sedikit makan, minumnya sedikit gitu, akhirnya lemes ya. Jadi bangun agak panjang. Jadi harusnya kan kalau kita Ramadan ini kan bulannya ibadah ya, jadi pada saat bangun lebih cepat ya, sholat tahajud dulu. Nah pas bangun tuh minum 1 gelas, glek. 1 gelas nggak berasa kan, glek selesai. Terus beraktivitas, ada yang sholat. Kalau ibu-ibu ya biasanya ke dapur ya, nyiapin sahur ya kan, nyiapin sahur. Pada saat mau makan kita minum lagi 1 gelas. Nah apa yang dimakan? Yang dimakan bisa seperti menu lengkap, nasi, lauk, dan sayur. Nasinya seberapa? Ya sangkupnya seberapa? Biasanya ya kalau bangun sahur tuh biasanya agak malas ya biasanya ya. Kalau Mbak Rati makan sahurnya apa biasanya? Karena itu Dok tadi bertanya di mes seperti apa gitu. Di mes ini ya paling telur nasi, gitu, nasi telur gitu. Nasinya itu bisa sekitar 2 centong ya kan. Pakai lauk bisa telur, ayam, ikan, daging, udang ya bebas. Mau diapain boleh ya. Apakah perlu restriksi terhadap goreng minyak? Kalau untuk lauk rasa saya tidak perlu, karena memang masih ada porsi minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jangan lupa sayur ya, karena sayur itu yang membuat kita lebih tahan lapar. Serat itu tugasnya adalah pertama dia itu mengontrol, kalau apalagi pasien-pasien DM ya, mengontrol supaya daya serap glukosa ke dalam sel itu jadi lebih lambat.
Nah, kita untuk yang sehat-sehat, yang selain itu adalah untuk mempertahankan supaya rasa lapar ini agak lebih panjang. Lebih panjang ya ketemunya. Karena dia memperlama waktu pengosongan lambung. Nah, makanya butuh sayur. Kemudian kalau saya selalu sarankan, kita pasti punya kebutuhan buah dalam satu hari. Satu hari itu paling tidak 2 kali makan buah. Ya, kalau pada saat puasa bagaimana? Kalau pasiennya masih bisa sanggup makan buah pada saat sahur. Misalnya apel 1 buah gitu. Kemudian setelah itu ya minum lagi air 1 gelas, kan tercukupin 3 gelas kan dalam waktu sahur. Nah, makanya waktu sahurnya agak panjang, nggak bisa mepet 15 menit mau beduk ya, nggak bisa ya. Kalau mau 15 menit mau subuh mana bisa kita meng-catch up semua harus dimakan dalam satu waktu. Tapi kalau kita bisa makan ini, kita persiapkan sekitar 45 menit atau 30 menit, itu rasa saya cukup baik. Nah, jadi tetap kebutuhannya tetap terpenuhi untuk makronutrien ataupun mikronutrien. Kalau pas buka, nah ini yang buat kalap ya kan, Ya. Mbak. Berarti kalau buka tuh sebenarnya ya sirup, cola, es teler, apalagi berarti yang sering dimakan yang manis-manis. Apalagi kali ini semua apapun enak dulu. Ya, es dawet dan sebagainya. Yang berbentuk dengan es. Iya, pastinya ya, Iya. karena kan biasanya kok 13 jam sudah puasa pasti dirasanya yang pertama tuh yang melepaskan dahaga, Benar, ya kan? Yang segar-segar. Tapi sebenarnya pilihlah cairan yang memang segar tapi jangan terlalu manis. Kenapa? Kalau terlalu manis kita akan kenyang duluan dan lupa bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tubuh itu seperti lemak, protein itu akan terskip. Kita akan isi terus dengan karbohidrat. Maka nggak heran pada saat puasa bukannya turun berat badannya, malah naik berat badannya. Karena karbohidrat itu jahatnya karbohidrat, kalau kebanyakan jadinya lemak. Nah, itu kesalahan kolak, apalagi ya bubur kacang hijau. Kalau saya kelilingnya kemarin pas saya pulang, semua stand-stand yang jual bukaan tuh ya kue-kue, gorengan. Nah, gorengan ya, lapar makan gorengan. Berarti kalau makan 2 gorengannya sama kayak 1 piring nasi berarti. Coba, makanya nggak heran kadang-kadang bisa naik makan gorengan, makan nasi lagi. Nah, jadi kalau pagi harusnya bagaimana? Buka, minum segelas air, makan kurma ya sesuai sunnah Nabi, makan kurma 3 biji, 3 buah cukup. Kasih dulu waktu. Karena kita sudah memasukkan makanan yang sudah mengandung kalori, kasih sign sama saluran cerna supaya mengeluarkan enzim-enzim. Jadi siap gitu. Jadi nggak bisa, apalagi udah puasa, kita semua babat di awal, nanti kaget perutnya. Jadi kasih waktu, makanya suruh sholat dulu ya kan, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan. Apa yang dimakan? Sama nasi, lauk, sayur. Udah, setelah itu kalau mau makan buah boleh, atau buahnya nanti setelah sholat tarawih. Sholat tarawih makan buah, makan air. Nah, pas buka itu jatah minumnya sampai menjelang tidur itu ada 5 gelas ya. Pas buka, kemudian mau makan, habis makan, nah ada 3 ya kan. Pada saat salat tarawih, makanya kalau salat tarawih masjid coba bawa air putih. Kemudian pada saat mau tidur, begitu. Berarti kalau seperti itu, insya Allah perutnya, saluran cernanya itu memang sudah mengalami detoksifikasi, kemudian lebih nyaman. Jadi keluhan lambung lah dan sebagainya itu akan hilang. Seperti itu, Mbak Ati. Iya dokter, itu untuk penyakit lambung kayaknya penyakit umat ya dok, banyak banget yang berpengaruh itu untuk lambung. Jadi gini dokter, tadi Kak dokter bilang untuk sayur, adakah sayur khusus yang bagus gitu untuk sahur dok? Karena kan yang namanya dikasih tahu kayak sayur gori itu kan juga sayur gitu dokter. Itu gimana? Jadi kalau sayur yang baik itu sebenarnya bagaimana? Sayur yang bervariasi. Ya, bervariasi. Kalau saya bilang sayur itu tuh sama banyaknya sama nasi. Jadi kalau kita bikin di piring tuh nasi misalnya 2 centong, sayur tuh mesti sama beratnya, sama
porsinya sama nasi. Dan baiknya bervariasi isinya. Minimal entah 3 variasi. Contoh kayak capcay itu ada wortel, brokoli, kembang kol. Nah, kemudian karena jumlah serat setiap sayur tuh berbeda-beda, jadi dengan kita pilih ada yang berat, ada yang hijau, jadi saling melengkapi. Karena satu sayur tidak ada yang lengkap, dia harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serta serat. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya lauknya sudah berkuah santan, ya janganlah pilih sayur yang bersantan juga gitu. Contohnya ya kalau malam kan bagus, subuh ya, sebelum subuh pas sahur ya pilih aja kayak rebus-rebusan, kayak sayur sop gitu ya, kan bisa sambil kita masak gitu, segar-segar. Atau ya kayak rebus bening kayak bayam, campurkan toge sama wortel, kan ada 3 tuh. Nah itu sudah cukup. Begitu juga pada saat buka. Jadi kalau lebih baik bervariasi. Jadi kalau di piring itu kan terlihat cantik ya kalau warna-warni, ada yang orange, hijau, putih, atau orange, hijau, kuning. Jadi kita pun satu lagi secara psikis kita akan lebih selera untuk melihat, untuk memakannya. Kalau kita lihat fisiknya juga bagus, seperti itu. Berarti ya. Terus gini dok, untuk berbuka puasa, nah seperti yang dokter bilang tadi, banyak yang ini ya dok, karena nafsu gitu kan, melihat kolak, melihat es campur ini, karena kebanyakan juga dari kita selalu berprinsip berbukalah dengan yang manis katanya, padahal yang manis itu kita tahu sebenarnya seperti kurma, seperti itu ya dok. Jadi tapi kebanyakan sekarang itu kalau orang berbuka itu dengan es. Nah, itu berpengaruh banget ya dok ya sama kesehatan ketika berbuka. Iya benar, karena itu tadi es yang terlalu manis itu dan berisi karbohidrat yang sederhana, mudah diserap. Nah ada sebagian orang mah setelah diminumkan itu kenyang. Efeknya apa? Dia tidak mau makan. Iya benar. Lauk, sayur dan karbohidrat kompleks tadi. Itulah kalau berefek defisit kalori, bukan defisit kalori, defisit nutrisi ya saya bilangnya ya. Kalau kalori tercukupin mungkin karena makanan-makanan itu tinggi kalori, tapi kalau defisit nutrien atau zat gizi itu akan terjadi. Boleh yang manis, tapi pilihlah yang tidak terlalu. Contoh ya, kalau contoh konkretnya bisa buat jus, tapi jangan pakai gula. Kan banyak kan banyak buah-buahan yang manis. Contoh mangga, jeruk, itu udah manis. Nggak usah pakai gula lagi, manisnya udah pas itu. Atau bikin air kelapa pakai jeruk, itu udah cukup manis. Kalau mau tambahkan madu sedikit, nah itu sudah cukup. Itu bisa mengatasi rasa nafsu lapar dan haus kita gitu. Dan sebenarnya tadi Mbak Rati bilang tadi, sebenarnya yang manis tuh apa sebenarnya? Ya itu tadi, harusnya jatahnya sih jatah kurma, bukan jatah kolak atau es teler. Karena banyak kan berprinsip dengan itu ya kan dok, berbukalah dengan yang manis kata dia ya. Ya benar manis, tapi manisnya dari kurma dan buah gitu, bukan dari gula gitu. Iya benar. Oke. Jadi dokter, misalnya untuk khusus bagi masyarakat ataupun kita semua yang mempunyai penyakit diabetes maupun lambung dok, untuk menjalani puasa ini bagaimana dok? Ada nggak tips khusus untuk yang mempunyai penyakit ini? Ya, kalau pasien diabetes sebenarnya yang saya bilang tadi itu sudah cukup, karena itu tadi ya, ada kandungan serat itu akan menghambat dia supaya jangan terlalu lapar. Kemudian dia akan, jadi serat itu tuh bisa ngontrol nih supaya gula nggak cepat banget masuk ke dalam sel. Jadi nggak cepat hiperglikemia. Kalau pada pasien diabetes tuh kan takutnya lonjakan gula, ya kan? Itu yang kita takutkan. Jadi tips sehat tadi itu tidak terkecuali untuk penyakit manapun sebenarnya, kecuali ginjal ya. Kalau ginjal kan ada kita harus pantau karena ada beberapa sayur dan protein tidak boleh terlalu tinggi karena kandungan kalium dan proteinnya. Tapi kalau untuk pasien DM, pasien lambung ya paling banyak ya, kayaknya 80% orang Indonesia itu sakit lambung. Lambung dok, benar. Nah, itu adalah bisa kita atasin dengan pola yang baik.
Nah, karena DM dan lambung adalah penyakit yang kita buat sendiri, benar nggak, Mbak Rati? Benar, Nah, benar. nah, pada pasien penyakit lambung khususnya pada saat berbuka, nah kalau kita terapkan apa yang saya bilang tadi, itu membuat sign-sign ke tubuh tuh untuk mempersiapkan makanan yang mau kita makan. Nah, bayangkan ada sakit lambung, perutnya itu dalam keadaan kosong dan asam masuk dalam segudang makanan, itu membuat lambung bekerja lebih berat. Nah, itulah maksud saya kenapa kasih waktu, kita kasih sign sama tubuh kita, aku mau makan nih bentar lagi. Nah, harusnya memang keluar enzim, jadi pada saat makan tuh siap gitu untuk melakukan proses pencernaan. Nah, apalagi terus kalau orang-orang sakit lambung, hindarilah makanan-makanan yang sulit untuk dicerna, contoh teh, kopi, kemudian produk-produk roti. Kalau makan nasi, lauk, sayur, buah, susu di malam itu aman berarti gitu. Yang buat ini kan gorengan, abis makan gorengan udahlah nggak makan lah, kenyang ya nggak. Iya benar. Nggak Sering makan itu, Dok. nggak makan lauk, nasi, lauk, sayur, ya udah akhirnya malam udah tubuh kan merasa aduh kenyang kan, udah minum manis sama gorengan kira udah cukup. Sebenarnya tubuh belum cukup, masih butuh kandungan protein dan kandungan karbohidrat, lemak, serat, vitamin. Nah, akhirnya apa? Besok pagi, kenapa ya kembung sakit? Nah, itu makanya saya bilang lambung adalah penyakit yang dibuat sendiri. Jadi mumpung ini Ramadan, nah ini saatnya mendetoks gitu, detoks tubuh, detoks mengembalikan fungsi saluran cerna yang baik dengan makanan yang baik dan di bulan yang baik. Oke, dokter. Nah, kita juga tidak bisa ya, Dok, menghalangi bagi penikmat kopi. Ya. Oke, kebetulan saya sendiri juga penikmat kopi nih ya, Dok ya. Bagi penikmat kopi kan tidak mungkin di 30 hari selama bulan puasa itu kita melarang, tidak boleh gitu. Atau mungkin ada nggak, Dok, saat yang baik untuk mengkonsumsi kopi, untuk minum kopi ini pada saat kapan gitu, Dok? Jadi kalau kopi ini sebenarnya kan yang efek, sebenarnya kopi itu salah satu kalau golongannya itu kan bahan penyegar. Ya, tugasnya hanya menyegarkan, sama seperti teh. Tapi kafein pada kopi lebih tinggi ya. Jadi yang buat orang suka minum kopi itu kan rasanya dan buat stamina dan lebih fresh ya. Jadi bener. On gitu ya. Nah, itu selama puasa sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Kalau makannya di sahur, ada mungkin sebagian besar orang, efek kafein ini akan menyebabkan pengeluaran air yang berlebihan. Jadi pipis-pipis gitu. Jadi jumlah cairan yang diminum yang pada saat sahur tadi akan lebih banyak keluar. Nah, beresiko untuk terjadinya lebih dini terjadi dehidrasi. Nah, mudah haus dan gampang lapar karena dia memang sifatnya kafein itu agak mengandung asam ya. Kalau dimakan pada saat sahur, saya nggak rekomendasi. Kalaupun mau karena efek awarenessnya, efeknya karena bikin onnya itu karena udahlah minum kopi aja lah biar pagi itu semangat kerja ya kan. Iya benar. Mungkin habis makan itu mungkin nggak perlu banyak-banyak dan lebih baik jangan yang mengandung susu, yang ditambah susu. Kopi hitam tuh ditaruh gula, kalau saya gulanya gantilah sama gula diet ya. Nah, biar nggak nambah kalori gitu kan. Minum setengah gelas rasa saya sudah cukup untuk membuat on ya pada saat pagi, walaupun kadang-kadang orang pada sebagian besar juga nggak ngefek. Memang kalau masalah kafein ini ada hubungan sama genetik sih sebenarnya. Jadi ada yang ngefek, ada yang nggak. Kalau saya sedikit aja saya udah on, tapi ada mungkin kayak Barat ini penyuka kopi nggak ada ngefek sama sekali ya. Sama sekali nggak ada, Dok. Ya itu sebenarnya bisa dijelaskan secara genetik ya. Nah, kalau buka bagaimana? Kalau buka ya isi dulu, apalagi orang-orang yang ada penyakit lambung, diisi dulu, kasih waktu jeda ya, habis makan setengah jam 1 jam boleh minum kopi. Tapi efeknya jadi susah tidur kalau punya
punya efek seperti itu. Kalau saya punya efek, nggak bisa saya kalau udah minum kopi awareness-nya lama, bisa deg-degan sedikit, kemudian susah tidur. Nah kalau orang yang nggak ngefek, ya silahkan diminum pada saat berbuka setelah makan. Kalau tidak menyebabkan dia susah tidur, silahkan. Karena kalau dia menyebabkan susah tidur, jadi tidurnya tidak berkualitas, lebih baik dihindarin. Itu karena apalagi kan pada bulan Ramadan ini maunya banyaknya ibadahnya lebih malam, ibadahnya di malam hari. Jangan gara-gara itu malah kita tertunda ibadah malamnya. Kalau hal yang seperti itu bagus dihindari. Ada banyak makanan dan minuman yang lain yang bersifat penyegar, contoh tadi ya air kelapa pakai jeruk ya kan, dan sebagainya, yang minim kalori tapi lebih menyehatkan. Kita tuh sebenarnya tuh mindset ya. Jadi kalau pikir-pikir, kalau makanan dan minuman itu efeknya baik sama tubuh, silahkan dikonsumsi. Tapi kalau efeknya lebih mudarat, ya banyakan yang jeleknya, ngapain dikonsumsi? Kita nyakitin diri sendiri gitu. Karena yang sakit itu kan diri kita yang tahu, kita yang bisa kontrol. Tapi kalau cuman gara-gara nafsu, kita karena aku suka, cuman karena suka tapi bukan butuh, kita mengorbankan diri kita, artinya kita zolim gitu. Zolim ke diri kita sendiri, ya. Karena gini dok, kembali ke seperti yang Rati bilang tadi, ke penikmat kopi. Nah kita membahas kopi kali ini dok. Kembali ke penikmat kopi dok, kan yang tadi udah dibilang tidak bisa kita halangin kamu tidak boleh jangan meminum kopi gitu, karena ada masing-masing orang ketika minum kopi itu seperti dokter bilang tadi, dari mindsetnya sendiri bisa nanti jadi semangat kerja atau tidak ngantuk seperti itu dok. Jika memang bagi penikmat kopi ini ingin mengkonsumsi kopi saat sahur dok, ada nggak tips dari dokter untuk perbandingan dengan minum air putih? Nah mungkin minum air putih harus lebih banyak ya. Kalau yang tadi saya sarankan 3 gelas mungkin bisa sampai 1 liter. 4 sampai 5 gelas sama dengan itu 750 sampai 1 liter, karena pasti akan ada yang terbuang. Kalau sebagian orang ada yang efeknya gitu, pipis-pipis ya kan, berarti lebih banyak air yang dibuang. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala seperti itu, ya biasa aja juga nggak masalah gitu. Sekarang tergantung orangnya, tergantung kebiasaan dia pada saat minum kopi itu apa efeknya pada tubuh. Karena itu yang saya bilang, tidak sama berarti minum kopi sama minum kopi beda efeknya. Secara genetik itu juga bisa dijelaskan. Jadi ada yang metabolisme kopinya lambat kayak saya, jadi efeknya lebih lama. Ada yang metabolisme kopinya lebih cepat, makanya nggak ngefek sama sekali kalau cuman kafeinnya sedikit dari kopi-kopi susu biasa itu gitu. Jadi balik lagi ke tergantung efek kopi yang diminum ke setiap personal. Kalau tidak ada kecenderungan untuk banyak buang air kecil, ya biasa aja. Tapi kalau ada ketergantungan seperti itu, kalau bisa dihindari. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Tingkatkan minum air putihnya, jadi lebih banyak. Itu saja mungkin berarti. Oke. Dokter, kita kembali sedikit tentang lambung ini ya dok ya. Penyakit lambung. Nah kebanyakan dari kita yang ada mengalami sakit lambung ini dok, dia mengkonsumsi obat emah ataupun antasida gitu dok. Ada masukan nggak sih dok, kapan baiknya untuk dikonsumsi obat ini pada saat puasa ini dok? Oh iya, kalau antasida kan biasanya untuk menetralkan asam lambung ya pada saat puasa. Kalau dia pada saat sahur memang ada kebiasaan nyeri perut, biar nyaman perutnya dan bisa dia makan lebih banyak, misalnya lebih sesuai dengan porsi, bagus bisa dikonsumsi sebelum makan karena biar netral dulu baru dia makan gitu. Tapi kalau sebelumnya awalnya tidak ada masalah, coba nggak usah konsumsi di awal di sahur. Nanti pas buka makannya yang seperti saya bilang tadi, kalau nggak ada keluhan nggak usah minum. Kalau ada keluhan setelah makan kok sakit ya perutnya, baru minum. Itu memang harus evaluasi. Nyeri perutnya itu tidak semata-mata karena perutnya terlalu asam, kadang pun terlalu basah juga bisa. Jadi itu tergantung kebiasaan makan dan kita harus coba dulu mana nih yang sesuai.
gitu. Kalau tidak ada keluhan tidak usah diminum, tapi kalau ada keluhan coba diminum. Apa yang salah sama cara makan saya ya? Kita harus evaluasi diri. Apa yang salah dengan cara makan saya ya? Oh, tadi saya makan mungkin yang berat-berat dulu, coba kurma. Kalau setelah makan kurma sakit perutnya, misalnya setelah buka sakit perutnya, minum dulu antasida baru makan. Jangan lupa harus makan. Itu dia utama yang ya. utama. Yang dimakan apa? Yang tadi makanan utama, bukan gorengan. Coba pikirkan, jangan gara-gara gorengan kita membuat kita nggak makan utama, karena gorengan tuh hanya sedikit, sementara makanan utama itu kan lebih yang memaintenance fungsi saluran cerna gitu. Yang salah itu mungkin makanan utamanya yang di setnya yang terlambat atau terlalu banyak atau komposisinya. Nah kalau orang sakit mah coba hindari yang bersantan-santan ataupun yang sulit untuk dicerna, seperti yang santan-santan atau daging. Pilih aja yang mudah seperti ayam, ikan gitu. Terus kalau mau tidur jangan langsung tidur. Kalau habis makan tunggu setengah jam. Begitu juga sahur. Kalau sahur habis makan harusnya memang nggak boleh tidur kan. Kalau ngantuk kali pun duduk posisinya, karena itu juga akan merangsang. Kalau ada orang sakit mah itu biasanya pintu antara kerongkongan dengan lambungnya kan lebih terbuka dibandingkan, harusnya rapat terbuka, karena bisa saja gas lebih tinggi di lambung. Nah kalau kita posisinya habis makan tiduran, dia akan lebih mudah naik, makanya bisa nyeri, sakit bagian dada lebih panas. Nah biasanya muncul nih orang-orang sakit mah itu pada saat sahur, habis sahur tidur, bangun-bangun ih kok mual, mau muntah. Nah coba perbaikin tuh makannya, diperbaikin. Habis itu setelah sahur lebih baik jangan tidur 1 jam. Kalau terpaksa sangat ngantuk, posisi tidur harus duduk, itu lebih better. Karena dulu saya ini sebenarnya penderita mah berat dulu. Nah berat sekali, tapi saya berpikir apa yang salah saya perbaiki dan saya nggak pernah lagi minum obat-obat mah lagi. Nah itu semua orang sakit mah biasanya salahnya karena makannya, pengaturan makannya gitu. Dan juga sudah terbiasa dengan minum obat gitu ya. Ya nanti kalau sudah bagus, kalau makannya udah baik, nggak perlu lagi minum obat. Saya nggak pernah lagi minum obat setelah 3 tahun ini udah nggak pernah lagi minum obat. Oke, Dok, kita tadi membahas keseimbangan nutrisi pada bulan puasa. Nah jadi perbedaannya Dok, perbedaan keseimbangan nutrisi pada saat puasa dengan di luar puasa, selain puasa, di hari-hari kita sebelumnya seperti biasa itu sebenarnya sama. Kita masalah nutrisi harus seimbang pada saat hari biasa dan puasa itu sama, cuman bedanya karena puasa keseimbangan nutrisi itu harus kita akalin, karena jumlah jam makannya hanya 2 kali dan lebih sempit kan, ketemunya malam kan. Kalau kita ngejar pas malam kita nggak tidur dong ya kan. Nah kalau siang kan bisa kita bagi-bagi, bisa 5 sampai 7 kali. Sebenarnya nggak ada berbeda, cuman bagaimana kita mengakali supaya keseimbangan nutrisi itu tetap baik dengan jumlah yang lebih sempit. Itu yang seperti saya bilang tadi, makannya sahur kita atur, kita prepare dengan baik, bukanya juga kita atur dan kita prepare yang baik. Bonusnya kalau orangnya gemuk, berat badannya akan turun, dia akan jauh lebih sehat. Harusnya puasa akan mengajarkan dia akan jauh lebih sehat badannya dibandingkan pada saat dia tidak puasa, karena ada fase saluran cerna itu istirahat gitu, tidak dibumbung makan. Kalau kita pada saat hari biasa kan 3 jam sekali, 2 jam sekali, kadang setiap 1 jam ya ada makanan cemil, itu kan kasihan ya saluran cerna makan terus. Nah tapi kalau pada saat puasa ini kita mengajarkan tubuh kita makan semampunya sesuai dengan kebutuhan, tetapi ada waktunya saluran cerna ini istirahat gitu, jangan tidak terus diforsir kerjanya itu Mbak. Oke dokter, nah ini untuk kayaknya pertanyaan terakhir Dok. Pertanyaan terakhir Dok, adakah tips dari dokter buat biasanya para remaja ya Dok, yang susah bangun untuk sahur? Nah ada nggak tips bagaimana, apa yang harus dilakukan pada saat sebelum tidur mungkin untuk mengatasi mana tahu besok tidak bangun sahur gitu? Ada nggak tips gitu Dok? Kalau susah bangun tuh kebiasaannya. Yang pertama, coba jangan bergadang. Tidurlah sedini mungkin, habis sholat tarawih ya tidur, kan memang
harus istirahat ya. Sebenarnya tubuh itu cukup dong tidur cuma 6 jam 5 jam. Nah, karena memang sudah terbiasa mungkin tidak bangun pagi, jadi akan mengalami kesulitan di fase awal ya. Mungkin tipsnya, saya dulu juga pernah ngekos ya, jadi saya bikin alarm tuh setiap setengah jam supaya bisa jangan terlewat jangan terlewat sahurnya gitu. Tapi kuncinya itu jangan bergadang. Nah itu tadi, kalau punya efek, pengen pecinta kopi dan dia berefek tidak bisa tidur karena kopi, jangan coba-coba minum pada saat malam ya. Jadi biar bisa bangun lebih cepat dan badan lebih segar. Terus oh iya, satu lagi, kualitas tidur itu sangat juga dipengaruhi oleh kualitas tubuh. Selain dietnya tadi ya, cara makan, olahraganya ya, olahraga apa pada saat puasa? Kalau saya anjurkan cuma jalan ya, jadi jangan terlalu berat. Ngabuburitnya jalan lah, olahraga jalan 30 menit. Nah itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kita tidur jauh lebih jauh lebih ringan rasanya, badan lebih berkualitas tidurnya. Nah itu saja sih. Jadi pilih tadi, jangan makanan-makanan yang membuat kita awareness saat malam. Kemudian olahraga ya menjelang berbuka ya, 1 jam atau setengah jam sebelum berbuka ya, olahraga jalan ya. Pasang alarm yang kalau susah dibangunin. Kalau saya dulu kalau saking susahnya mungkin takut ke ini, saya minta tolong orang tua saya dulu bangunin kalau jauh dari orang tua. Kalau enggak ya, kalau serumah minta tolong orang tua untuk ekstra membangunkan kita. Itu saja Mbak. Ya kebetulan Dok, pengalaman tersendiri karena penikmat kopi, ketika malam mengkonsumsi kopi, terus di sahurnya nggak kebangun. Iya gitu. kan, makanya jangan dibilang kalau memang itu di pagi hari nggak bisa, berarti kan ada efeknya ya. Benar, ada efeknya. Jadi jangan buat kita malah lebih sulit nanti kan, jadi nggak sahur, malah habis udah nggak sahur puasa makin lebih ada sakit penyakit lambung, makin kumat lambungnya. Nah kita harus tahu prioritas badan kita yang mana yang baik untuk badan kita gitu. Oke dokter, mungkin untuk terakhir dokter ada masukan atau saran terakhir nih untuk sahabat sehat semuanya dan juga masyarakat, bagaimana utamanya menjaga diri supaya tetap sehat pada saat bulan puasa ini, utamanya untuk lambung, untuk saran dan masukannya Dok terakhir. Ya, di tengah-tengah lingkungan yang apalagi pada saat berbuka puasa, di tengah-tengah bukaan yang sangat menggiurkan, kita harus berpikir bahwa apa yang baik untuk tubuh saja yang harus dikonsumsi. Yang hanya kebutuhan nafsu kita tolong dihindarin. Kayak mana puasa dulu tutup mata. Kadang apa yang diletak setelah berbuka, apa yang sedikit itu aja jauh lebih nikmat. Jadi coba diatur, ini adalah wadah, bulan ini adalah wadah di mana kita mengatur diri kita untuk jadi lebih baik. Dari segi ibadah dan dari segi kehidupan. Nah, begitu juga coba kalau yang selama ini dietnya, hidupnya masih berantakan, coba mulai ini saat ini. Tipsnya tadi yang sudah saya sebutkan, makan sahurnya airnya 3 gelas, tetap makan lauk, nasi lauk, sayur, kemudian bukanya bukan seperti itu dengan air putih atau air kelapa atau jus tanpa gula sederhana, ditambah dengan kurma dan lauk dan sayur, itu sudah cukup sebenarnya. Bonusnya nanti pada saat lebaran sehat dan singset. Nah, kalau ada yang mau bilang diet mulai besok, coba diet mulai saat ini. Ini mumpung ini masih bisa didietkan karena udah dengan keadaan bisa direstriksi gitu. Jadi diperhatikan, lihat nanti 2 minggu ke depan, 3 minggu pasti efeknya lebih baik. Kalau efeknya lebih baik silakan lanjutkan, tapi kalau rasanya susah, memang kalau diet ini masalah komitmen Mbak. Jadi kalau merasa ini badan udah nggak benar, saya mau sehat, mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Nah ini bulan ini lebih tepat ya, saatnya harus lebih tepat untuk jadi lebih baik gitu.
Baik, nah sahabat sehat semuanya sudah tahu kan bagaimana tips pemenuhan nutrisi yang baik di bulan Ramadan kali ini. Bukan kali ini aja, sampai tahun-tahun yang akan datang juga seperti inilah tips menjalani bulan puasa yang baik untuk kesehatan. Seperti kata dokter Fitri Nurmalini tadi, bulan inilah saatnya kita berubah menjadi lebih baik dari segi ibadah, dari segi kehidupan dan juga dari segi kesehatan. Oke dokter, mungkin sampai di sini aja berbincang-bincang santai kita. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung nanti boleh datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal dokter tersebut, atau boleh berkomentar di channel kita YouTube mungkin ya. Jadi dokter sampai sini dulu pertemuan kita ya dokter. Selamat siang, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Oke, nah buat sahabat sehat semuanya, jangan lupa ya ditonton videonya dan selalu pantengin lagi episode selanjutnya apalagi yang akan kita tampilkan di channel Rumah Sakit Gramet kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share dan juga komentar. Oke, saya Rati Evriska. Mohon pamit di siang hari ini, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.